kewajiban kami selanjutnya adalah mengamankan rekom yang telah dikeluarkan oleh DPP. Proses-proses itu sudah kita lalui, ya kan, untuk Pilkada 2020 ini. PDI Perjuangan 100% kompak. Dia punya KTA PDI Perjuangan, tetapi memilih partai lain, ya nanti kita cabut KTA-nya. Jadi kami bertiga ini dilahirkan dari rahim ideologis yang sama. Artinya kami diajarin oleh partai bagaimana kita berpolitik yang baik dan benar. Kami diberi hak yang sama, yaitu hak sebagai mencalonkan dan dicalonkan baik di legislatif ataupun eksekutif. Nah, hak ini tentu melewati mekanisme yang ditentukan oleh partai. Saya pribadi, Pak Ketua, Pak Kasti, Pak Yudi ini mendaftar di PDI Perjuangan di DPC. Diproses sampai ke DPD, sampailah ke DPP. Nah, selanjutnya beriring dengan waktu kami juga diberikan hak untuk bersosialisasi baik di media sosial atau di media di umum, di organisasi-organisasi masyarakat yang lain, dan kami juga diberikan hak-hak untuk melobi baik di tingkat kabupaten, tingkat ke provinsi sampailah ke pusat. Namun sampai satu titik kesimpulan tertentu, DPP ngambil suatu keputusan hasil pertimbangan. Nah, untuk 2020 ini DPP memutuskan bahwa PDI Perjuangan Ketapang itu berkoalisi sama Partai Amanat Nasional PAN, yaitu mengusung Bapak Herianto Harun dan Bapak Matius Yudi sebagai pasangan calon Bupati 2021-2024. Nah, selesai. Hak kami selesai. Nah, tugas kami atau kewajiban kami selanjutnya adalah mengamankan rekom yang telah dikeluarkan oleh DPP. Dan keduanya harus memenangkan calon yang direkom oleh DPP. Tidak ada tawar menawar. Jadi terima kasih. Dan seperti apa yang sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sopi, proses-proses itu sudah kita lalui, ya kan, untuk Pilkada 2020 ini. Dan saya tentu yang sudah dipercaya oleh partai, oleh DPP. Nah, tentu pertama mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini yang untuk dicalonkan menjadi Wakil Bupati Kabupaten Ketapang yang berkoalisi dengan PAN untuk Pilkada 2020 ini yang dilaksanakan tanggal 9 Desember nanti. Nah, tentu saya akan berjuang secara maksimal, ya kan, untuk memperjuangkan amanah ini sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita perjuangkan dalam proses pilkada ini kita bisa memenangkan pertarungan ini. Dan tentu saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Sopi yang telah berlegowo menerima, karena kita dilahirkan ideologi yang sama, kita memahami mekanisme partai kita sehingga beliau juga tidak ada rasa kecewa dan seterusnya. Nah, ini tentu kita menjadi sangat kompak dan saya yakin PDI Perjuangan koalisi PAN bisa memenangkan pertarungan ini. Mungkin itu. Pertama-tama tentu kita mengucapkan selamat kepada Pak Herianto Harun beserta Matius Yudi ya, yang telah mendapatkan kepercayaan dan amanah untuk menjadi calon bupati, wakil bupati 2020 ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember nanti. DPP PDI Perjuangan telah mengeluarkan rekomendasi, dan rekomendasi itu mengikat khususnya bagi internal, artinya untuk melaksanakannya dengan baik. Saya sebagai ketua partai DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ketapang tentu dimintai pandangan dan pendapat siapa yang akan diusung dan dicalonkan sebelum keputusan itu dikeluarkan tentunya. Pertimbangan-pertimbangan yang kita hitung pertama adalah pertimbangan kemenangan tentunya. Lalu nasionalis, karena kita PDI Perjuangan ini adalah partai nasionalis, artinya dia tidak membawa akidah atau ideologi lain, jadi dia satu ideologi, yaitu ideologi Pancasila.
PDI Perjuangan seperti kita ketahui bahwa tidak bisa mengusung calon sendiri, sehingga dia harus berkoalisi. Ketika berkoalisi tentunya ada pilihan yang harus kita pilih, bagaimana pilihan kemenangan itu lebih mendekati, dimana kita minimal harus 9 kursi. Alhamdulillah, puji Tuhan, dengan PAN kita 11 kursi, berarti sudah bisa untuk mencalonkan atau mengusung calon bupati dan wakil bupati. Dengan demikian, kita telah bersepakat mulai tingkat DPC, DPD, atau DPW kalau di PAN sampai ke DPP bahwa telah mengusung Pak Irianto Harun dengan Matius Yudi. Nah, tugas kita, tugas kami, tugas kader partai adalah untuk memberikan kemenangan, berjuang sekuat-kuatnya. Dari analisa politik, kita memilih kolaborasi antara Muslim dan non-Muslim. Wakilnya adalah non-Muslim, berasal dari daerah pemilihan Ketapang 2, beragama Katolik, yaitu Bapak Matius Yudi, dan bupatinya adalah dari Muslim, dari PAN, dari pesisir, dari Kendawangan, dari daerah pantai dan selatan. Artinya untuk kemenangan itu hampir bisa kita dapat, tentunya. Lalu di dua daerah ini tidak ada kandidat lain, jadi tidak ada perebutan yang signifikan, sehingga kita meyakini, saya yakin bahwa kita bisa memenangkan pertarungan 2020 ini. Lalu saya sebagai ketua tim, basis kita PDI Perjuangan di daerah Dapil 5, satu-satunya basis yang paling kuat. Di sana kita memiliki 2 kursi perwakilan di DPRD ini, artinya pemenang. Dengan sokongan saya sebagai nantinya kalau dipercayakan sebagai ketua tim, artinya ini juga menjadi basis kekuatan kita untuk pemenangan. Analisa kemenangan ini tidak dimiliki oleh yang lain. Jadi dari sisi kewilayahan, dari sisi kedaerahan, maka potensi yang paling memenangkan adalah calon PDI Perjuangan bersama dengan PAN. Untuk itu saya berharap dengan semua kader partai kita tegak lurus dengan keputusan yang ada. Tentu dengan pada saat ini bertepatan dengan pandemi COVID-19 ini, kita tidak terlalu normal atau new normal baru. Artinya di mana tatanan kita tidak boleh terlalu berkumpul lebih ramai, tetapi semangat kita untuk memenangkan tidak boleh juga surut dan berkurang. Nah, PDI Perjuangan dengan PAN, dengan masyarakat dan tokoh masyarakat tentunya di semua daerah, ya kita mau membangun era emas, artinya era kejayaan, atau Irianto Matius Yudi. Mungkin itu yang lalu yang menjadi harapan kita, bahwa perlu saya sampaikan dan pertegas bahwa PDI Perjuangan 100% kompak. Kalau ada yang berketia PDI Perjuangan lalu mendukung partai lain, ya itu hak politik mereka. Tetapi mereka bukanlah membawa gerbong PDI Perjuangan, tetapi hak politik mereka mau pilih siapa, ya anggota partai biasa. Dia punya ketia PDI Perjuangan, tetapi memilih partai lain, ya nanti kita cabut ketianya. Jadi itu artinya kartu anggotanya sebagai anggota PDI Perjuangan tidak berlaku. Karena memang saya lihat, saya dengar melalui media sosial ada seseorang yang memiliki ketia atau kartu anggota, tanda anggota PDI Perjuangan, tetapi mengempanyekan atau mendukung kandidat lain. Ya tentu secara hukum tidak bisa kita mempidanakan orang karena hak politiknya kan, tetapi dipastikan sekarang dia bukan lagi anggota partai PDI Perjuangan atau kader PDI Perjuangan.